Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ardevi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata, diterbitkan oleh Bentang Pustaka di Yogyakarta dengan tahun terbit 2005. Memiliki halaman berjumlah 529 halaman dengan ISBN 979 3062 797. Sinopsis novel Laskar Pelangi secara garis besar bercerita tentang kehidupan sekumpulan anak-anak di Belitung. Tokoh dalam novel ini diantaranya adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan juga Harun. Cerita dimulai ketika hari pertama sekolah, yang dimana untuk mendirikan sekolah tersebut harus memiliki minimal 10 murid, sedangkan yang baru hadir hanya 9 murid. Namun, pada saat detik-detik terakhir, datang anak istimewa yang menyelamatkan sekolah tersebut agar dapat berdiri. Mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah. Keadaan sekolah pun cukup memprihatinkan. Sekolah yang hidup lewat uluran tangan para donatur di komunitas marginal itu begitu miskin. Gedung sekolah yang bobrok, ruang kelas beralas tanah, atap bolong-bolong, dan berbangku seadanya. Jika di malam hari dipakai untuk menyimpan ternak. Bahkan, kapur tulis pun terasa mahal bagi sekolah yang hanya mampu menggaji guru dan kepala sekolahnya dengan beberapa kilo beras. Sehingga para guru terpaksa menafkahi keluarganya dengan cara yang lain. Kepala sekolah atau Pak Harfan harus mencangkul sebidang kebun, dan Bu Mus menerima jasa menjahit. Dari waktu ke waktu, mereka berdua bahu-membahu membesarkan ke-10 anak-anak agar percaya diri, berani berkompetensi, menghargai, dan menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Pak Harfan dan Bu Mus juga mengajari ke-10 muridnya agar tegar, tekun, tak mudah menyerah, dan gagah berani dalam menghadapi kesulitan sebesar apapun. Ada seorang anak yang bernama Lintang. Dia adalah murid yang sangat jenius yang berasal dari sekolah tersebut. Keajaiban terjadi ketika sekolah Muhammadiyah dipimpin oleh salah satu anak Laskar Pelangi yang mampu menjuarai karnaval mengalahkan sekolah PN. Dan keajaiban pun mencapai puncaknya ketika 3 anak anggota Laskar Pelangi, yaitu Ikal, Lintang, dan Sahara, menjuarai lomba cerdas cermat tangkas mengalahkan sekolah-sekolah PN dan sekolah-sekolah negeri. Kejadian yang paling menyedihkan pun melanda sekolah Muhammadiyah, yaitu ketika Lintang, siswa yang paling jenius anggota Laskar Pelangi, harus berhenti dari sekolah karena ayahnya meninggal, karena ia adalah anak laki-laki tertua yang harus menghidupi keluarganya. Pada tahun 90-an, sekolah Muhammadiyah akhirnya ditutup karena sama sekali tidak mampu membiayai diri sendiri. Tetapi, semangat integritas, kelunturan budi, dan ketekunan yang diajarkan oleh Pak Harfan dan Bu Mus tetap hidup dalam hati para ke-10 anak Laskar Pelangi. Akhirnya, kedua guru itu bisa berbangga, karena di antara 10 orang Laskar Pelangi, ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang menjadi Research and Development Manager di salah satu perusahaan multinasional paling penting di negeri. Ada yang mendapat beasiswa internasional, kemudian melakukan riset di University de Paris Sorbonne, dan lulus S2 dengan predikat with distinction dari sebuah universitas terkemuka di Paris. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kelebihannya di sini adalah memiliki kisah yang inspiratif bagi kehidupan, agar kita tidak mudah menyerah dalam mencari ilmu apapun keadaannya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, terdapat beberapa bahasa yang sulit dimengerti dan susah untuk dibaca bagi orang awam yang sulit mengerti bahasa-bahasa asing.
Menurut saya, bagian yang menarik di sini terdapat pada bab 13, yaitu ketika Lintang dan Mahar yang memiliki kepintaran masing-masing berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan terkadang di luar nalar. Pada bab 13 tersebut, Mahar kepikiran untuk membuat suatu gitar yang bisa dilipat agar bisa dibawa kemana-mana. Dan ketika esokan harinya, Lintang membawakan sebuah gitar yang dapat dilipat agar Mahar bisa membawanya pergi kemana-mana. Buku ini cocok dibaca oleh kalangan remaja rentan usia 10-16 tahun. Selain itu, pembaca pemula yang ingin mulai menekuni literasi dapat menjadikan buku ini sebagai langkah awalnya. Pembaca tingkat lanjut pun direkomendasikan untuk membaca buku ini sebagai bacaan alternatif. Baiklah, cukup sekian review novel yang telah saya baca. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.